di pengadilan, sidang pengadilan. Nah, ini praktik yang bagus. Kita azas itu dipraktekkan. Jadi perubahan hukum yang terhadap ini, maka dipakai yang paling menguntungkan. Jadi mungkin tadi ada sebagian hukum acara yang lama yang dipakai dan sebagainya. Ya begitulah. Nah, tentang misalnya timbangan hakim kita nggak perlu sebut lagi. Tadi kan sudah sama-sama dengan sama. Jadi ini sangat baik, tapi sebaik-baiknya hukum yang kita buat, maka sebagaimana saya katakan tadi, tergantung daripada aparat penegak hukumnya, independen apa tidak. Dia jangan berani dia menerapkan sesuatu yang bagus apa enggak. Ya. Kalau tidak ya sebagus-bagusnya senjata hukum itu, kalau di tangan orang yang tidak baik, ya tidak baik juga. Ya, ini menjadi... Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi tidak sah secara prosedural. Namun, putusan ini tidak otomatis menghentikan penyidikan. Polda Metro Jaya menyatakan tetap menghormati putusan hakim, tetapi proses hukum masih berjalan. Kita akan membahasnya bersama para narasumber, namun sebelum itu kita akan simak hasil dari putusan hakim di sidang pra-peradilan Roy Suryo siang tadi. Pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373/6 Romawi Res .124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli. Kita akan membahasnya pemirsa bersama Kabar Reskrim 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan juga pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Sudah hadir di studio Pak Fikar dan juga Pak Susno melalui sambungan Zoom. Oke, pertama saya ingin ke Pak Abdul Fikar terlebih dahulu ya. Memaknai putusan hakim yang mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo, seperti apa sih? Ya, saya kira ini kalau dalam praktek penegakan hukum pidana, ini satu hal yang biasa sebenarnya. Maksud saya bahwa ada proses-proses yang tidak dilakukan secara benar gitu. Karena kan pra-peradilan itu otoritas atau kewenangannya itu adalah menilai proses, menilai keabsahan sebuah proses gitu. Pada tingkat penyidikan maupun penuntutan gitu. Nah, karena itu ketika ada putusan pra-peradilan yang menyatakan bahwa langkah-langkah atau proses-proses yang dilakukan itu tidak sah, maka dengan sendirinya itu dianggap tidak sah gitu. Tetapi sekali lagi seperti juga tadi dinyatakan oleh majelis hakim, perkaranya sendiri masih tetap jalan, gitu, masih tetap hidup gitu. Hanya upaya paksa yang diterapkan terhadap Roy Suryo itu dianggap tidak sah semua. Gitu. Oke, Pak Susno, bagaimana tanggapan Anda? Ketika hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan tidak sah, seberapa serius kalau Anda melihat, ya bisa dikatakan nggak sih ini cacat prosedural? Ya, begitu saya berpendapat ya sama dengan Pak Fikar, dan pendapat saya yang kedua adalah menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pengadilan sudah bagus ya, ada peningkatan. Kalau selama ini orang mengatakan kalau pra-peradilan, khususnya kalau di Jakarta Selatan, itu 0,00% untuk menangnya, 0,1 ya, ini kecil sekali. Namun tidak dikabulkan 100%, tapi ada beberapa poin yang dikabulkan sampai 5 ya. Nah, sampai 5,
itu ternyata prosedurnya untuk kelima poin upaya paksa tadi dinyatakan tidak sah. Kalau tidak sah itu batal demi hukum ya, walaupun hutan lain itu ditolak. Nah ini apa pengaruhnya terhadap pokok perkara yang akan disidangkan ke depan? Ini besar sekali ya. Besar sekali itu apa? Nah ini untuk pedoman ya, pedoman pegangan bagi hakim yang akan menyidangkan ya, bahwa penangkapan, penahanan pada poin berikutnya termasuk penggeledahan dan apalagi tadi ada 5 poin itu tidak sah. Jadi upaya paksanya tidak sah. Nah ini menjadi bahan pertimbangan. Nah apakah saya tidak memasuki materi perkara? Kalau materi perkara itu silakan di pengadilan. Tapi artinya sebagaimana Pak Fikar katakan tadi, prosedur ya, prosedur upaya paksa dan itu sangat penting dalam penegakan. Prosedur itu sangat menentukan gitu. Kalau prosedurnya udah tidak benar, itu akan mempengaruhi juga hasilnya gitu. Nah inilah saya tidak memihak siapapun juga di sini. Saya hanya meninjau dari segi hukum selaku penyidik gitu. Ya, Pak Fikar, hakim menyebut terdapat cacat formil dalam penggeledahan, penahanan, penangkapan dan juga penahanan Roy Suryo gitu. Nah, sejauh mana sih kalau dari kacamata hukum pidana melihat kegagalan atau kecacatan prosedur dalam hal ini? Iya, kan gini, setiap langkah penegak hukum itu ada prasyarat yang harus dipenuhi. Gitu. Nomor satu pasti kan dia punya kewenangan. Oke, bahwa kepolisian punya kewenangan, betul. Tapi kemudian pelaksananya umpamanya seorang polisi yang ditugaskan untuk itu kan juga dia punya surat tugas sehingga dia punya kewenangan menangkap kan begitu. Nah, tetapi ketika dia melakukan tugasnya, melakukan penangkapan, nah itu juga ada aturan mainnya, KUHAP dalam hal ini. Ya, hakim mengatakan masih menggunakan KUHAP lama. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara KUHAP lama dan KUHAP baru gitu ya. Walaupun di KUHAP baru itu lebih lebih transparan dan lebih moderat gitu sebenarnya. Nah, karena itu tetap saja prasyarat-prasyarat itu harus dipenuhi. Seperti umpamanya kalau mau menangkap gitu ya, mau menangkap maka nomor satu yang harus diperiksa adalah dasar penangkapannya apa gitu. Ya kan, umpamanya ada laporan. Oke, ada laporan. Kemudian yang kedua, laporannya apa? Tentang tindak pidana, apakah hukumannya lebih dari 5 tahun atau tidak? Umpamanya. Itu juga dipertimbangkan gitu. Kemudian yang namanya menangkap, itu kan masuk kategori upaya paksa. Artinya dilakukan kalau tindakan normal tidak diikuti. Mestinya sebelum menangkap itu dipanggil. Ya, sampai sementara terakhir dari pihak Roy Suryo mengatakan surat pemanggilan itu belum ada katanya. Nah, itu dia. Nah, itu gimana? Coba kita tanya lagi ke Pak Susno ya. Seperti apa Pak Susno sebagai mantan Kabarreskrim Titik yang paling rawan dalam proses upaya paksa itu biasanya ada di mana? Penetapan tersangka, surat perintah, alat bukti, atau pelaksanaan di lapangan sih? Iya, ini kan harus ada penangkapan kita soroti. Memang betul harus ada pemanggilan. Karena contoh sudah ada dalam pra-peradilan kasus Peggy Perong ya di Pengadilan Bandung. Itu langsung dimentahkan bahwa penangkapan itu tidak sah, termasuk yang lain-lain upaya paksa tidak sah karena bukan tertangkap tangan. Kemudian kok bukti-bukti belum dikumpulkan gitu kok langsung ditangkap. Mestinya sebagaimana Pak Fikar kan panggil. Nah prosedur itulah. Kewenangan ada, bagus, itu dilindungi undang-undang gitu. Itu harus digunakan, tapi penggunaan kewenangan itu ada aturannya. Mengapa ada aturannya? Di Pak Fikar katakan ada keseimbangan gitu ya. Tersangka itu kan belum bersalah, masih praduga tak bersalah. Sampai dengan dia duduk di depan terdakwa, di depan persidangan itu belum bersalah juga, harus dihormati. Maka kali itu haruslah dipenuhi prosedur penangkapan, prosedur penahanan. Ya. Kalau seperti ini kan bukan tertangkap tangan, kan harus dilakukan pemanggilan. Nah bisa saja nanti misalnya proses penuntutan, jaksa menghentikan penuntutan bisa. Dalam proses peradilan menjatuhkan dia tidak bersalah, bebas bisa. Dalam proses pengadilan juga pengadilan menyatakan dia bersalah, maka dihukum dengan hukuman tertentu
itu bisa juga. Jadi karena dia masih dalam posisi tidak dibersalahkan, ya, azas praduga tak bersalah itu harus benar-benar dilindungi gitu. Karena ini bisa menimpa siapa saja. Karena kalau itulah jadi azas dalam hukum acara yang baru, azas tentang apa namanya hak asasi manusia itu sangat dikedepankan. Jadi Dikedepankan. marilah kita Ya, sama. ya. Bagaimana penjelasannya Pak Fikar, terutama terhadap proses penangkapan ya, Ya. terduga dalam KUHP yang baru? Ya, apa namanya, terduga itu sebenarnya terminologi yang sebenarnya di KUHP tidak ada itu, ya. Jadi baru ada laporan, ya, masuk gitu, kemudian laporan itu diproses, kemudian petugas menduga. Ini kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab? Kan kalau dugaannya kuat, artinya didukung oleh minimal ada 2 alat bukti, baru ditetapkan sebagai tersangkanya. Baru kemudian negara dalam hal ini kepolisian punya kewenangan untuk tadi memanggil, ya. Kalau dipanggil tidak mau ditangkap, gitu. Dipanggil 2 kali tidak mau bisa ditangkap, gitu, dibawa, itu istilahnya, dibawa ke tempat. Kalau cukup alasan untuk ditahan umpamanya. Nah, itu yang harus dilakukan seperti itu. Dan ini menurut saya prosedur yang biasa dilakukan sehari-hari oleh teman-teman penyidik di kepolisian, gitu, ya. Tetapi mungkin ya, dalam profesi lain aja ada, karena setiap hari dilakukan sehingga kadang-kadang prosedur ada yang kelewatan. Jadi sangat mungkin itu karena setiap hari dilakukan, melakukan itu merasa punya kewenangan, jadi nangkap asal nangkap aja, nahan asal nahan, bisa terjadi seperti itu. Nah, karena itu penyusun undang-undang dulu itu sangat prospektif gitu, artinya ke depan. Nah, kalau ada tindakan seperti itu apa? Wah, makanya ada itu lembaga yang namanya pra-peradilan. Jadi setiap ada keseimbangan di satu sisi antara kewenangan negara memaksa, ya, kewenangan upaya paksa dari negara, di sisi lain juga diberi hak pada warga negara yang kebetulan menjadi menjadi objek dari kewenangan itu untuk melakukan keberatan. Yaitu tadi upayanya melalui pra-peradilan diuji gitu. Apakah nangkapnya, nahannya, menggeledahnya, menyitanya itu sah atau tidak? Dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar atau tidak? Nah, itu bisa diuji semua. Gitu. Oke. Pak Susno, kalau seseorang sudah dinyatakan kooperatif dan memenuhi wajib lapor, berarti ini bagaimana nih kalau Anda melihatnya penangkapan dan penahanannya bisa dibenarkan nggak sih sebenarnya? Jadi untuk melakukan penangkapan, penahanan itu kan ada syarat objektif, ada syarat subjektif, ya. Penahanan itu kalau memang tidak diperlukan ngapain harus ditahan, ya? Ngapain harus ditangkap, gitu. Kalau dia kooperatif, gitu. Selama ini kan selama pemeriksaan kan perkara ini kan hampir 2 tahun ya, setahun lebih ya, setahun setengah ya. Dia selalu datang gitu. Ya ngapain harus ditangkap kan selalu. Kemudian ditahan, misalnya akan diserahkan ke jaksa penuntut umum pada hari Senin taruhlah. Ya Senin buatlah surat panggilan untuk hari Senin. Pada saat Senin datang, bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan dari penuntut umum, Anda sudah diterima berkasnya, maka penyidik punya kewajiban menyerahkan berkas tersangka dan barang bukti. Jadi harus diantar. Nah, kalau dia tidak begitu, panggilan kedua juga tidak dipatuhi, baru ditangkap. Berarti pada penangkap. Iya. Berarti ini seharusnya bisa menjadi catatan keras juga dong bagi penegak hukum dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan ketika pra-peradilannya putusan hakim dikabulkan sebagian. Ya ini bukan kata Susno ya, bukan juga kata Pak Fikar, tapi ini udah putusan pengadilan. Ya apa yang nggak bisa bantah. Nanti kalau saya ngarang-ngarang bahwa salah nanti saya dikira saya memihak ke Roy ya. Kalau saya katakan ini salah, nanti saya dikatakan oh ini permol memihak ke Pak Jokowi. Tapi ini pengadilan. Saya bicara dengan Pak Fikar ini bukan karena memihak Roy Suryo, nanti saya dikatakan memihak Roy Panci ya. Nanti kalau misalnya yang menyalahkan hakim, saya dikatakan oh ini permol gitu. Enggak, ini putusan hakim itu ya udah benar gitu. Karena
ini tidak bisa dibanding, sudah final dan ready. Jadi apa kita kalau putuskan hakim kita nggak kita hormati, udah. Nah ini apa untuk perbaikan aparat penegak hukum kita, bukan hanya polisi saja, termasuk Oke. jaksa juga, termasuk KPK. Jadi harus hati-hati bahwa hukum kita sekarang sudah jauh berubah. Nah hukum itu akan berjalan baik sesuai dengan kehendak rakyat yang membuat hukum ini. Hukum ini dibuat oleh rakyat dan melalui DPR kita. Tergantung aparat penegak hukumnya. Nah tadi Pak Fikar katakan jangan sampai hal-hal melakukan upaya paksa itu menganggap ini suatu kebiasaan sehingga lupa akan kebiasaan dia pokoknya tangkap aja. Nah ini untuk kita sama-sama mengingatkan. Iya, Pak Fikar ditambahkan, jadi hukum semakin kesini kan seharusnya semakin berbenah lebih baik dong ya melalui aparat penegak hukum begitu. Betul. Jika tersangka dinilai kooperatif selama ini, kemudian Ya. wajib memenuhi wajib lapor, Ya. apa yang menjadi alasan penahanan penggeledahan Ya, itu? itu mestinya itu dipertimbangkan gitu. Gini, penangkapan dan penahanan umpamanya ya. Itu kan logika di belakangnya, logika berpikir makanya takut melarikan diri atau dikhawatirkan melarikan diri atau dikhawatirkan mengulangi lagi gitu. Kalau sudah dikasih wajib lapor seminggu 2 kali dia datang, dia rajin, buat apa dilakukan penangkapan penahanan, ya kan? Dia sudah kelihatan niat baiknya gitu. Artinya alasan sosiologis maupun alasan yuridisnya udah hapus itu untuk menangkap sebenarnya, untuk menangkap atau menahan. Nah, karena itu tadi kalau dikhawatirkan lari atau dikhawatirkan mengulangi, dia buat apa dia lapor-lapor tiap seminggu 2 kali. Dia lapor Senin, Kamis gitu. Iya kan? Kalau dia mau melakukan lagi, dia tinggal ditangkap aja begitu datang ngelapor. Kan bisa seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya berlebihan itu gitu. Penggunaan kewenangan itu menjadi berlebihan gitu. Oke, Pak Abdul Fikar dan juga Pak Susno Duaji serta pemirsa NTV Prime tetaplah bersama kami. Kami masih akan membahas hal ini seusai jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah di NTV Prime. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime, pra-peradilan Roy Suryo dikabulkan sebagian. Konsekuensinya ke depan seperti apa? Kita masih akan membahasnya bersama dengan Pak Susno Duaji dan juga Pak Abdul Fikar. Saya ingin ke Pak Susno terlebih dahulu. Tadi Pak Fikar ngomong gini Pak Susno, kalau seseorang dinilai kooperatif dan wajib lapor, ya ngapain ditahan? Itu kata Pak Fikar ya. Nah, sejauh mana sih kalau Pak Susno melihat penyidik wajib membuktikan adanya alasan objektif maupun subjektif sebelum melakukan penahanan? Ya tadi udah terbukti Pak Fikar katakan ya, misalnya alasan hukum formalnya terpenuhi, 2 alat bukti ada ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih ataupun tidak pidana yang dikecualikan dari 5 tahun ya, itu secara yuridis formal terpenuhi. Tapi ada lagi syarat lain gitu kan. Kenapa kalau dia kooperatif itu kan itu syarat subjektif ya kan. Kooperatif dipanggil datang, dia papakan datang ngapain ditahan. Jangankan hanya pada tahap penyidikan ya, pada tahap penuntutan pun ngapain ditahan. Nah ini supaya kita juga, ini kasus ini bagus ya, supaya jangan sampai ada tradisi tidak diatur dalam hukum, tapi menjadi suatu tradisi yang tidak bagus. Misalnya jaksa penuntut umum menahan karena meneruskan, kok polisi nahan saya harus nahan juga gitu. Nah ternyata di kasus ini tidak, gitu. Polisi menahan, ternyata jaksa tidak menahan. Artinya jaksa itu tidak hanya mengamini apa yang dilakukan oleh Polri. Ternyata apa yang dilakukan oleh Polri terbukti juga dimentahkan oleh pengadilan. Dan juga terkait tadi, kenapa kalau kooperatif tidak harus ditahan, kenapa harus ditahan? Jangankan pada tahap penyidikan, pada tahap penuntutan, orang yang sudah diputus pengadilan pun, misalnya putusan pengadilan pada tingkat pertama, pengadilan negeri, seseorang dipunis bersalah. Masuk misalnya 3 tahun atau 2 tahun. Nah kalau putusan hakim tidak menyatakan segera masuk, kan dia masih bisa banding dan di luar ya. Nah sudah diputus juga oleh majelis pengadilan tinggi, banding. Misalnya dia harus masuk lagi, tapi tidak dikatakan segera masuk, maka dia tidak ditahan juga. Itu udah putusan 2 pengadilan gitu. Sampai PK, entah PK dilakukan oleh jaksa ataupun PK yang dilakukan oleh terdakwa.
Nah, setelah PK selesai dan itu inkrah, baru dipanggil untuk dimasukkan. Nah, itu saja kita Iya. lihat itu, apalagi baru tingkat penyidikan, baru tingkat penuntutan. Sudah putusan pengadilan pun hukum kita, ya hukum di Indonesia sudah melindungi sedemikian rupa sampai dengan seseorang terbukti bersalah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu kita hukum itu rakyat untuk melindungi kita, untuk HAM kita. Nah, makanya saya katakan tadi tergantung aparat penegak hukum. Hukum yang sudah baik demikian mau ditegakkan dengan bagus atau mau kita tegakkan berdasarkan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan pun ada batasnya. Batasnya ya itu tadi, harus begini. Kalau tidak batasnya itu, di mana batasnya? Diatur di dalam hukum acara. Kalau hukum acara tidak benar, maka itu berarti secara prosedurnya nggak benar, maka dia batal demi hukum. Oke, baik Pak Fikar, Ya. kita lanjutkan. Hasil pra-peradilan hasilnya adalah dikabulkan sebagian. Apa makna putusan ini dan dampaknya bagi keberlangsungan perkara, ada nggak sih? Karena statusnya Roy Suryo itu tidak diutak-utik, tetap sebagai tersangka, ya, artinya perkaranya tetap jalan, tetap hidup gitu. Artinya tinggal fasenya aja, tahapannya aja yang ini. Tampak kan ini sebenarnya, ini kan sebenarnya supporting power dari penyidik sebenarnya. Ini adalah kewenangan pendukung ketika penyidik akan menjalankan fungsinya, takut orangnya lari, takut orangnya mengulangi perbuatannya, maka dikasih kewenangan nangkap, nahan, geledah, sita, dikasih kewenangan itu. Maksudnya itu sebenarnya. Nah, kalau dua kekhawatiran itu tidak terlihat gitu, seperti Pak Susno katakan tadi, dia datang tiap Senin Kemis atau apa itu dia datang, kan artinya kekhawatiran dia melarikan diri nggak ada, karena terkontrol. Seminggu 2 kali dia datang ke penyidik untuk melaporkan diri bahwa dia ada gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, mustahil lah kalau menurut saya dia melakukan lagi sebelum perkaranya ini. Dia kan juga berpikir, satu aja gue belum beres nih perkara, masa aku mau melakukan lagi gitu ya. Nah, kecuali profesional dia, penjahat profesional kan lain. Beda treatmentnya ya. Beda gitu. Nah, kalau orang biasa dan perkaranya seperti ini, kalau menurut saya kekhawatiran melakukan lagi itu agak tipis gitu. Katsnya gitu, bisa terjadinya gitu. Apalagi mengulangi itu agak tipis. Tapi itu tadi, apalagi melarikan diri gitu ya. Orang seperti Roy Suryo ini di dunia yang sekarang zamannya transparansi begitu terbuka, dia ngitung juga. Istilahnya mau lari kemana juga, pasti terlacak gitu loh. Iya kan? Kalau dari pihak Roy Suryo kemarin menyebutnya bukan penahanan, tapi pembantaran. Saya nggak jelaskan itu. Oke, kalau pembantaran sebenarnya ditahan statusnya, cuma dibantar. Istilahnya dicabut sementara gitu. Tetapi statusnya sebagai tahanan tetap. Gitu. Ya. Misalnya dia ke rumah sakit gitu ya. Begitu sakit, bawa ke rumah sakit, dia dibantar. Dia tidak ditahan, artinya tidak ditahan, tetapi statusnya tetap sebagai tahanan sebenarnya. Itu yang pengertian dibantar itu. Nah, kalau menurut saya ya itu bisa dipakai itu. Gitu. Sebenarnya lembaga bantar itu lembaga alternatif. Maksud saya tengah-tengah. Antara ditahan ya, tapi tidak masuk ke dalam kerangkeng gitu, atau ke dalam jeruji gitu. Ya, tapi dia masih boleh ini, tapi namanya dibantar itu kan. Nah, tapi statusnya tetap ditahan. Walaupun ada hitungannya kan. Pokoknya kalau ditahan rumah tahanan negara 1 kali 24 jam 5 hari dihitung 1 hari. Kalau tahanan rumah 3 hari di rumah, tahanan dihitung 1 hari, pokoknya seperti itu. Nah, tapi statusnya tetap tahanan. Tetap tahanan. Pak Fikar, Pak Susno, dan juga pemirsa, kita akan simak dulu pernyataan yang disampaikan Roy Suryo usai putusan hakim dari pra-peradilan siang tadi. Hari ini Selasa 7 Juli 2026
adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya. Terima kasih Matur Suksma Pak Ketut atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ngulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengatakan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat. Oke, tadi kita simak ya pernyataannya. Semua sudah berdasarkan fakta persidangan, ada merupakan babak baru aturan hukum di Indonesia. Baik itu KUHP yang lama ataupun KUHP yang baru. Silakan ditanggapi Pak Susno, melihat hasil putusan hari ini seperti apa? Ya ini bagus ya. Kenapa bagus? Bagi para aparat penegak hukum, pengamat hukum, praktisi, akademisi. Mengapa? Karena ini kan proses perkaranya Roy Suryo ini dan Dr. Tifa ya. Ini dilakukan masa hukum acara yang lama maupun hukum materi yang lama. Tengah-tengah perkara ini belum diputus, terjadi perubahan hukum. Nah, terjadi perubahan hukum, maka berdasarkan azas hukum kita, hukum yang mana dipakai? Hukum yang dipakai yang paling menguntungkan bagi tersangka dan terdakwa, status tidak terdakwa, baik itu masih penyidikan, penuntutan maupun di saat di pengadilan, sidang pengadilan. Nah, ini praktik yang bagus. Kita azas itu dipraktekkan. Jadi perubahan hukum yang terhadap ini, maka dipakai yang paling menguntungkan. Jadi mungkin tadi ada sebagian hukum acara yang lama yang dipakai dan sebagainya. Ya begitulah. Nah, tentang misalnya timbangan hakim kita nggak perlu sebut lagi. Tadi kan sudah sama-sama dengan sama. Jadi ini sangat baik, tapi sebaik-baiknya hukum yang kita buat, maka sebagaimana saya katakan tadi, tergantung daripada aparat penegak hukumnya, independen atau tidak. Dia berani dia menerapkan sesuatu yang bagus apa enggak. Ya. Kalau tidak, ya sebagus-bagusnya senjata hukum itu, kalau di tangan orang yang tidak baik, tidak baik juga. Ya, ini menjadi pelajaran besar tentunya ya. Tapi dalam kasus yang menyita perhatian publik seperti ini Pak Susno, sejauh mana sih pihak penyidik bisa menjaga batasan antara tugas penegak hukum dengan resiko tuduhan kriminalisasi? Nah, itulah yang paling bagus. Nah, untuk saat ini kan banyak sekali perkara-perkara ya yang dikatakan kriminalisasi, akhirnya presiden harus turun mengadakan amnesti, abolisi dan sebagainya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi, bagaimana saya katakan tadi, bagus hukum itu luar biasa disusun, kalau aparatnya tidak bagus juga. Jadi makanya kalau kita betul-betul ingin memperbaiki hukum di Indonesia, maka semua aparat penegak hukum, ya bukan hanya polisi saja. Penyidik itu adalah Polri, penyidik KPK, jaksa penuntut, dan jaksa juga suatu penyidik, kemudian hakimnya, kemudian pengacaranya. Mari kita sama-sama berubah, kita tegakkan hukum di Indonesia ini untuk anak cucu kita gitu. Jangan kita Ya, baik. Pak Fikar, kembali lagi tadi kita mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Susno ya berkaitan dengan KUHP, KUHP itu yang mana yang paling menguntungkan tersangka. Betul. Penjelasannya. Ya, saya kira itu aturan yang memang berlaku secara umum ya, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Ketika ada peralihan antara satu aturan ke aturan yang baru, aturan lama ke aturan baru, maka yang harus diberlakukan adalah aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Itu yang tersangka atau terdakwa. Gitu. Itu ini berlaku secara umum itu di dunia bahkan. Gitu. Nah itu yang termasuk kemudian diadopsi oleh KUHP maupun KUHP kita. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan itu. Gitu. Nah menurut saya sih sepanjang yang saya ketahui ya, KUHP atau KUHP yang baru gitu ya,
memang ada perubahan. Artinya perubahan dalam pengertian ada lebih penghargaan terhadap hak asasi manusianya itu Di KUHP yang baru. di KUHP yang baru itu bertambah gitu. Oke. Artinya ada apa namanya? Ada perkembangan lah gitu ya. Di satu sisi itu gitu. Tapi di sisi yang lain tetap karena kan gini, kasus pidana itu kan apa namanya? Pertemuan antara di satu sisi kewajiban dan kewenangan negara. Kewajiban negara membuat kehidupan ini menjadi tentram dan damai gitu ya. Di sisi lain dia juga punya kewenangan. Kalau ada pihak yang mengganggu ketentraman atau mengganggu kepentingan umum dan sebagainya, dia bisa bertindak melalui aparaturnya gitu. Nah, jadi sebenarnya harus ada satu keseimbangan antara di satu sisi ada kewenangan negara yang memaksa gitu, tapi di sisi lain juga ada kebutuhan kebebasan orang gitu. Nah, itu yang harus diseimbangkan itu sebenarnya. Artinya apa? Ketika negara melakukan satu tindakan hukum gitu atau tindakan yang mengatasnamakan hukum gitu, maka tetap harus diikuti aturan-aturannya, prasyarat-prasyaratnya gitu. Nah, karena itu ada lembaga seperti pra-peradilan untuk menguji itu sebenarnya. Oh, kamu nahannya nggak benar nih. Gitu. Kamu tangkapnya nggak aturan benar baru nih. Kenapa nih kayak gini? Kamu menetapkan orang sebagai tersangka semaunya nih. Gitu. Nah, itu karena itu ada pra-peradilan gitu. Nah, itu kan untuk menyeimbangkan itu sebenarnya, menyeimbangkan di satu sisi ada kewenangan negara ya melindungi kepentingan umum, di sisi lain juga ada hak warga negara untuk mempersoalkan itu. Pak Susno, ini kan kasus yang menyita perhatian publik ya, ramai dan juga sering menunggu updatean terakhirnya begitu. Nah, kalau Pak Susno melihat pra peradilan hari ini sudah cukup efektif nggak sih menjadi alat kontrol terhadap kewenangan penyidik? Bagus ya, ini saya lihat hakim sudah mulai mempertimbangkan bagus. Kemudian tadi Pak Fikar sudah katakan juga bukan berarti bahwa menang atas 5 poin tuntutan itu dan ada sebagian tuntutan yang tolak, bukan berarti bahwa perkara ini tuntas di pra peradilan, tidak sidang, tidak, karena penetapan sebagai tersangka itu tidak dibatalkan. Berarti ini berjalan terus, hanya beberapa yang telah dilakukan oleh penyidik itu diputus oleh hakim itu salah. Jadi mereka tidak melakukan sesuai prosedur. Kewenangan digunakan, yes. Kewenangan memang diberikan oleh undang-undang. Tapi kewenangan itu ada batasnya, ada tolak ukurnya, diatur di dalam hukum acara. Nah, hukum acara itulah yang tidak dipenuhi atau tidak dilakukan oleh penyidik untuk beberapa upaya paksa. Tapi tersangkanya tidak, tetap itu sudah sah gitu. Maka perkara ini jalan. Oke, Pak Fikar ditambahkan. Jadi catatannya apa nih kalau kita berkaca dari pra peradilan hari ini? Jangan sampai nantinya gitu ya, kalau ada kasus lagi yang dilakukan oleh penegak hukum, nantinya menggerus kepercayaan publik pada penegak hukum. Iya, saya kira itu yang nomor satu harus diambil pelajarannya gitu ya oleh para penegak hukum. Oke lah bahwa negara memang punya kewajiban menciptakan ketertiban umum ya bagi masyarakat gitu. Dengan kewenangannya yang besar menegakkan hukum gitu ya. Tetapi ya itu tadi seperti Pak Susno katakan juga ada prasyarat yang tetap harus diikuti. Ya jadi istilahnya biar berwenang tapi jangan sewenang-wenang. Nah, itu berwenang tetapi juga mengikuti persyaratan atau hal-hal yang harus dipenuhi ketika dia melakukan atau melaksanakan kewenangannya. Umpamanya menetapkan kan jelas dulu tidak ada aturan yang jelas ya. Ada ketika ada laporan masuk orang bisa ditangkap, bisa ditahan, bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, artinya aturan atau KUHP dalam hal ini belum menegaskan batasan-batasan gitu ya. Sejauh mana orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, maka lahir umpamanya putusan Mahkamah Konstitusi minimal ada 2 alat bukti baru boleh penyidik menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, itu kan jadi itu memenuhi kelengkapan yang ada di dalam KUHP gitu. KUHP juga tidak secara terang benderang menyatakan itu. Dia cukup hanya menyatakan ada bukti permulaan yang cukup. Nah, dia tidak
tidak menjelaskan bukti permulaan yang cukup itu adalah minimal 2 alat bukti. Tidak menjelaskan itu KUHP. Maka kemudian itu diambil alih oleh umpamanya Mahkamah Konstitusi. Nah itu kan artinya kehidupan ini memang dinamik gitu. Ya maksud saya hukum juga berkembang sesuai dengan kejadian dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Oke. Nah, pra-peradilan dikabulkan sebagian dari Roy Suryo, ini apakah akan berdampak pada perkaranya atau ada keuntungannya buat keberlangsungan kasusnya? Seperti saya katakan tadi, yang dinilai adalah prosedur pelaksanaan kewenangan. Itu dianggap tidak sah semua. Tetapi bahwa ada perkara pidana yang menempatkan Roy Suryo sebagai tersangka, ya itu tetap jalan. Tetap jalan. Jadi nggak ada keuntungan sama sekali? Atau ada? Keuntungannya ya itu tadi penerapan upaya paksa. Gitu. Kalau tidak ada peradilan ini sangat mungkin umpamanya masih ada yang disita, masih ada yang mungkin juga masih ditahan Roy Suryo kan gitu. Kalau tidak seperti dengan putusan pra-peradilan seperti ini kan walaupun tetap jadi tersangka, dia tidak diperlakukan digunakan upaya paksa. Ya karena memang tindak pidananya kan juga bukan pembunuhan, bukan penganiayaan, bukan yang mengerikan gitu. Ya sesuatu yang sebenarnya banyak terjadi juga di dalam masyarakat gitu. Hanya kan ini sebenarnya ada aspek delik aduannya juga gitu. Artinya kalau orang korbannya nggak mempersoalkan, tidak ada perkara ini gitu. Ya kan. Nah, ini karena korbannya mempersoalkan ya jalan di perkara kan seperti itu. Sekali lagi Pak Susno, disampaikan seberapa penting memastikan setiap prosedur bisa dipenuhi oleh penyidik begitu ya, agar perkara tidak menghadapi situasi pra-peradilan seperti ini. Ya karena undang-undang mempersyaratkan ya, kita dalam menegakkan hukum material yaitu hukum pidana, itu ada hukum acaranya, ada tata caranya. Nah supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, apa yang diatur di dalam hukum acara harus ditaati. Nah hukum acara, nah kemudian putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga putusan-putusan pengadilan untuk suatu hal yang sama. Nah putusan pengadilan yang terjadi hari ini, termasuk putusan pra-peradilan yang terjadi di Bandung untuk kasus PG itu hampir sama, yaitu tentang misalnya penangkapan yang kasusnya sudah lama seolah-olah tertangkap langsung ditahan, padahal tidak kan prosedur harus dipanggil, setelah dipanggil kumpulkan alat bukti minimal bukti yang saling bersesuaian baru ditangkap. Kalau mau ditangkap ya baru ditahan kalau unsur-unsur pasal hukum acara untuk penahanan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Kemudian itu baru syarat yuridisnya, belum nanti syarat syarat subjektifnya ada lagi. Nah, misalnya orang ini wajar ditahan apa tidak, kalau dia dipanggil gampang, kooperatif dan sebagainya. Nah itulah. Itu hukum itu sekarang manis sekali ya kalau kita tegakkan, itu bagus, hak daripada si pelapor terlindungi, hak daripada tersangka dilindungi, tapi kita harus masing-masing taat ajas. Ya, Pak Susno, bagaimana para penegak hukum ini bisa menjaga keseimbangan antara kecepatan penanganan perkara dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku? Pertama dari segi pengetahuan ya, makanya dia harus well educated ya, dididik secara bagus secara hukum, kemudian berpraktek yang bagus, kemudian mempunyai integritas yang bagus ya, tidak karena kepentingan sepihak, kepentingan tertentu ya, betul-betul dia ada kepentingan hukum. Nah itu dan punya pengalaman yang bagus ya, pengalaman, dedikasi, netral dan sebagainya, baru dia akan bagus. Dan makanya untuk dapat pengalaman itu tidak harus dia alami sendiri, misalnya penyidik yang ini ya, kasus ini, dia mengalami sendiri, tapi bisa juga belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain itu mari kita lihat putusan-putusan pengadilan untuk hal yang sama terhadap kasus yang sedang ditangani. Nah begitulah. Baik. Pak Fikar, tadi kita sempat melihat juga ya pernyataan dari Roy Suryo bahwa akan menjalani pra-peradilan pada hari Jumat ini, pra-peradilan yang kedua. Seperti apa Anda membaca situasi ini? Apakah ini mungkin menjadi satu hal yang mengulur-ngulur waktu sebuah perkaranya atau bagaimana? Gini, ini saya ingin meluruskan anggapan yang keliru dalam masyarakat ya.
seolah-olah pra-peradilan, lembaga pra-peradilan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk Mengulur menunda-nunda, waktu. mengulur waktu dan segala macam. Sebenarnya nggak begitu. Hukum acaranya jelas. Ya. Ketika perkara pokoknya sudah lengkap dinaikkan ke pengadilan, dengan sendirinya gugur itu pra-peradilan. Artinya sepanjang apapun itu proses di pra-peradilan, begitu perkaranya masuk ke pengadilan, dia gugur langsung. Tidak ada basa-basi beda segala macam, nanti dulu deh apa segala, nggak ada, tidak ada toleransi seperti itu. Dia langsung gugur. Itu aturannya seperti itu. Itu artinya apa? Artinya bahwa memang di pra-peradilan itu bukan materi perkara, bukan pokok perkaranya yang menjadi perdebatan, tapi prosesnya sebenarnya. Prosesnya ini benar nggak sih? Gitu. Itu yang dipersoalkan gitu. Kalau nggak benar ya harus diulangi atau dibatalkan atau apapun namanya gitu. Nah, tapi materi perkaranya tetap jalan gitu. Nah, kecuali memang di pra-peradilan itu diputuskan, dibatalkan status tersangkanya. Selesai itu perkara kalau sudah dibatalkan. Tapi nggak mungkin dalam kasus ini kan? Kalau nggak diminta ya nggak dikasih oleh pengadilan. Harus diminta juga oleh tersangkanya, diajukan gitu maksudnya. Diajukan sebagai bagian dari permohonan pra-peradilan. Nah, ini nampaknya ini nggak diajukan. Menghapus penetapan tersangkanya tidak diajukan itu. Cuma upaya paksanya yang dipersoalkan. Nah, karena itu perkaranya, pokok perkaranya tetap jalan gitu. Walaupun umpamanya tersangkanya atau terdakwanya tidak dilakukan upaya paksa terhadap dia. Nah, karena itu tadi saya bilang upaya paksa itu supporting proses sebenarnya. Proses pendukung sebenarnya dari penegakan hukum. Yang intinya. Seperti itu, Mbak. Oke. Ada kata terakhir yang kita simak bersama terkait dengan apa yang disampaikan oleh hakim, permohonan rehabilitasi, hak, harkat, dan juga martabat pemohon. Bisa diartikan? Oke. Nah, kan penangkapan, penahanan, ya penggeledahan, penyitaan, itu sebenarnya kalau diukur pakai kacamata normal, itu pelanggaran hak asasi sebenarnya. Iya kan? Kalau orang tidak pernah melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan apa, dia ditangkap aja gitu, itu sudah melanggar hak asasi manusia itu. Nah, karena itu seharusnya ada kompensasi itu. Memang sudah pas gitu. Kalau kemudian hakim menyatakan mengembalikan rehabilitasi, pemulihan hak, harkat dan martabat pemohon gitu. Jadi artinya segala akibat penangkapan dan penahanan itu dianggap tidak ada oleh pengadilan, dikembalikan harkat martabatnya pada keadaan semula. Artinya ya memang itu tadi bahwa upaya paksa yang dijalankan itu sama sekali tidak sah, sehingga martabat pemohon atau harkat dan martabat pemohon itu dikembalikan pada harkat dan pada sebagai manusia seperti sedia kala. Itu yang sebenarnya diputuskan oleh pengadilan seperti itu. Artinya dianggap tidak ada sesuatu yang terjadi gitu, termasuk upaya paksa itu dianggap tidak ada. Oh baik, Pak Susno, ditambahkan tanggapan Anda. Tadi pertanyaan saya sama ya terkait dengan pemulihan rehabilitasi hak, harkat, martabat pemohon, termasuk juga dengan kacamata Anda nih terkait pra-peradilan yang kedua nantinya. Ya pra-peradilan pertama ya tentang rehabilitasi dan pemulihan martabat kan sudah diputuskan oleh hakim kan. Bahwa itu batal demi hukum ya, karena batal demi hukum maka itu dianggap tidak ada gitu. Maka kita menganggap bahwa dulu dia mungkin ada yang langsung menganggap dia negatif dan perilaku Roy, tapi itu nggak boleh karena dia sudah direhabilitasi. Nah tapi sayang di dalam hukum kita belum mengatur gitu ya, belum mengatur secara jelas maksud saya apakah harus ada gugatan lagi tentang ganti rugi terhadap perilaku dari aparat ini, gitu, berapa besarnya dan sebagainya. Nah ini mungkin next gitu kita atur kemudian. Nah terkait dengan pra-peradilan kedua kita belum tahu ya apa yang digugat untuk kedua. Nah apakah masih sempat kurun waktunya dengan pokok perkara. Jadi kalau mengajukan pra-peradilan kedua masalah apa? Kalau masalah yang sudah diputus jelas tidak bisa lagi. Karena pra-peradilan itu cuma sekali untuk sesuatu masalah.
ya sekali itu nggak ada banding, nggak ada apa-apa, udah selesai. Nah, tapi kalau masalahnya baru terkait dengan hal lain, upaya paksa lain yang akan diperadilan ya silakan, hak dia. Nah, apakah dikabulkan atau tidak? Ada dua kemungkinan. Kalau disidangkan ternyata bisa diterima, bisa dikabulkan dengan catatan belum didahului oleh adanya peradilan untuk pokok perkara. Kalau pokok perkara sudah berarti udah gugur. Karena pra itu kan namanya pra. Pra itu sebelum, artinya sebelum diadili dalam pokok perkara. Nah, kalau pokok perkara sudah diadili, udah selesai, tuntas ya. Oke, baik. Pak Fikar, pada Jumat 10 Juli nanti akan diuji ya gugatan penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE. Seperti apa pandangan Anda? Iya, saya kira itu haknya tersangka ya atau terdakwa, kalau sekarang sudah terdakwa, untuk menguji itu. Penerapan dari para peradilan juga. Ya, penerapan status tersangka ini. Status tersangkanya di pra peradilan dengan pasal 32 itu gitu ya. Nah, kalau di pra peradilan itu sama penilaiannya, itu prosedurnya ya, prosesnya. Jadi pra peradilan tidak akan masuk ya ada materi perkaranya. Dia tuduh sangkaannya mau pasal 32 atau mau pasal berapa, undang-undang apa, nggak akan pernah masuk itu pra peradilan ke sana. Karena itu sepenuhnya kewenangan penegak hukum gitu untuk membawa itu dan membuktikan itu nanti dia di sidang pokok perkaranya. Nah, karena itu pra peradilan tidak akan menilai itu. Sekali lagi saya bilang tadi, pra peradilan itu ya proses yang dia nilai gitu, proses gitu. Nah, apakah proses penerapan pasal 32 itu sudah benar umpamanya gitu ya? Nah, itu yang nggak bisa dimasuki oleh pra peradilan. Ya, karena itu sepenuhnya kewenangan penegak hukum gitu. Karena itu yang akan dia buktikan di peradilan pokok perkaranya nanti. Nah, ada nggak buktinya ketika dia menunjuk pasal tertentu untuk membuktikan? Nah, itu yang kewajiban penegak hukumnya atau kewajiban jaksanya atau kewajiban negaranya untuk membuktikan itu. Kalau dia memakai pasal-pasal tertentu umpamanya, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi dijelaskan ke publik Pak Fikar, jadi apapun yang ada di sidang pra peradilan ini tidak akan mempengaruhi dari keberlangsungan perkaranya, atau ada sedikit hal yang mempengaruhi karena nantinya mungkin tersangka akan membawa-bawa dari proses pra peradilan ini kan? Iya. Kecuali putusan pra peradilan tentang penetapan tersangka, itu putusan lain tidak akan berpengaruh. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dianggap biasa, panjang perkaranya masih hidup, ya tetap jalan itu. Gitu. Tetapi ketika putusan pra peradilan itu menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, gitu, sehingga harus dicabut penetapan tersangkanya, itu selesai. Perkaranya tidak ada, hilang kalau itu. Nah, ini nggak ada. Saya lihat di pra peradilan itu tidak dimohonkan itu. Ketidaksahan penetapan tersangka tidak ada di dalam permohonan kelihatannya. Nah, artinya ini akan tetap jalan. Akan tetap jalan sampai ke pokok perkara nanti. Oke. Pak Susno, terakhir catatan Anda kepada penyidik dalam kasus ini yang harus diperbaiki agar proses hukum tetap sah, kuat, dan tidak kembali dipatahkan di pra peradilan. Kalau untuk penyidik sudah selesai ya, karena perkara sudah dilimpahkan kepada penuntut dan penuntut umum mengatakan sudah diterima, berarti sudah memenuhi syarat. Tinggal tergantung penuntut umum untuk membuktikan dia di pengadilan. Dan penuntut umum itu yang bagus itu dia membuktikannya itu ada dua gitu ya. Membuktikan bahwa dia bersalah maka harus dakwaannya terbukti, maka dia harus dituntut dengan hukuman. Membuktikan dia tidak bersalah, maka dakwaannya harus dibebaskan. Kita ingin juga mendengar gitu ya, apakah terbukti bersalah, apakah terbukti tidak bersalah. Karena pengadilan itu bukanlah suatu lembaga untuk menghukum orang, tapi untuk menegakkan keadilan. Yang bersalah harus dihukum kesalahannya, yang tidak bersalah harus dibebaskan dan direhabilitasi. Jadi kalau untuk penyidik sudah selesai, tinggal nanti dia untuk yang akan datang, untuk yang hal yang sama tidak melakukan seperti ini. Jadi begitu saja. Jadi sudah tuntas. Oke, sudah tuntas ya. Nanti semoga ini juga menjadi catatan ya Pak Susno bagi
penyidik, bagi aparat penegak hukum ke depannya untuk bisa menjaga keseimbangan nantinya ya dari proses penegakan hukum dan juga aturan yang ada. Terima kasih Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J Kabarreskrim 2008-2009 dan Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana sudah hadir di kesempatan NTV Prime kali ini. Terima kasih Pak. Selamat beraktivitas kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime masih akan hadir untuk Anda sesaat lagi.